Sule! Prikitiu. Morning, Nana. Pak De Jarwo udah bangun? Udah dari tadi. Malah Pak De udah mandi 2 kali. Pagi ini udah mandi 2 kali? Iya, sama pagi kemarin. Loh, mau ngomong Tio kemana? Kok nggak kelihatan? Biasa, lagi lari pagi. Yuk, diminum tehnya. Yuk, ayo kita minum bareng. Biar kelihatannya akrab gitu loh. Ya, Tuan Mami. Nggak ngeliat apa? Kamu anggap apa aku di sini? Iya, maaf. Maaf. Orang segedenya gini kok dilangkain aja. Iya. Sule, kok kamu sediain cangkir kosong sih? Kamu niat nggak sih bikin teh itu niat nggak? Ya, saya niat, Tuan Pak De. Cuman takut salah lagi. Takut salah gimana? Ya, takut salah. Kemarin aja Tuan Mami minta dibikinin teh. Nggak diminum, malah minta susu. Tuan Pak De juga sama. Minta teh, dibikinin teh, malah minta kopi. Nggak diminum juga. Akhirnya kan mau bajir, percuma. Capek jadinya saya, capek. Dah, sekarang begini aja deh. Pesen apa? Terus saya catetin, biar nggak salah lagi. Ayo. Saya pesan teh India, berarti teh campur susu. Campur susu, teh India. Saya pesen wedang jahe. Jadi air panas sama jahe. Wedang jahe, air panas, kasih jahe. Oke, semuanya jadi 50.000. Hah? Emangnya ini warung? Lupa, kebiasaan. Udah, kalau begitu, udah nggak ada yang pesan lagi? Enggak. Wedang jahe, teh India. Betul. Teh India, wedang jahe. Salah. Wedang jahe, teh India. Wedang jahe Ya. dan tongkat India. Mana nih Astuti? Biasanya jam segini tuh dia nongol membawakan jamu spesial untuk Mas Makmur. Tumben hari ini nggak ada. Wes, pucuk dicinta Astuti tiba. Ini baru namanya jodoh Astuti. Apaan sih pegang-pegang? Mas Makmur ini udah nggak cinta lagi ya sama Astuti? Enggak, masih kok masih. Kalau memang masih sayang, kenapa kemarin nggak jadi datang? Saya udah nungguin 3 jam, Mas. Tapi Mas Makmur nggak datang-datang juga. Orang itu yang dipegang mulutnya, Mas. Mulutnya, omongannya. Bukan badannya. Di Astuti tunggu dulu. Biarkan aku menjelaskan dengan mulutku sendiri. Jadi kemarin itu... Udah percuma, Mas. Mas jelasinnya sekarang. Sudah kadaluarsa. Saya benci sama Mas Makmur. Loh, jangan dong, Dek Astuti, jangan. Aku nggak percaya lagi sama Mas Makmur. Maafin aku, Astuti. Maafin aku ya. Nggak ada maaf bagimu, Mas. Pokoknya mulai hari ini, mulai jam ini, dan mulai detik ini, kita putus. Di tempat ini juga, Astuti minta putus. Dek Astuti, jangan putuskan aku, Dek Astuti. Dek Astuti, jangan putuskan aku, Dek Astuti. Udah diputusin, masih melibatkan jamu saya. Dek Astuti, Dek Astuti. Aja tinggalkan aku, Astuti. Astuti. Mana janji manismu mencintaiku sampai pagi, sakit teriris sepi. Astagfirullahaladzim. Ngapain itu si Tio sama si Makmur? Pakai peluk-pelukan segala. Udah pagi. Sadar. Dulu aku kau sayang.
An, Pakde mau nanya sama kamu. Selama kamu jadi istrinya Tio, apa kamu nggak pernah merasakan kejanggalan-kejanggalan? Kejanggalan apa? Maksudnya? Ya, termasuk hubunganmu suami istri itu loh. Enggak kok, normal-normal aja. Normal aja, bener itu. Kenapa? Taram! Minumannya sudah tiba. Pesanan Tuan Mami, teh India. Campur cucu. Pesanan Tuan Pakde, seperti biasa, minuman kesayangan. Wedang jahe, jahe wedang. Silakan. Terima kasih, Sule. Sama-sama, Tuan Pakde. Silakan. Aduh, Sule. Saya ini minta wedang jahe, bukan ini. Sekarang saya tanya sama Tuan Pakde. Ini namanya apa? Wedang, Terus ini? jahe, Kalau ini sama ini disatuin, namanya jadi... wedang jahe. Ya udah, ini wedang jahe. Semproli, saya tuh minta jahenya yang udah lembut. Lembut, tahu lembut, lembut. Ya udah, kalau mau lembut gampang. Kunyah aja jahenya. Ntar dicampurin sama itu air hangat, jadi wedang jahe. Lama-lama kamu yang tak kunyah-kunyah nanti. Jangan, daging saya pahit. Bukan dagingmu aja yang pahit tahu. Mukamu itu juga pahit. Emang jamu Astuti pakai pahit segala? Ini orang menjawab mulu sekarang. Ampun. Wedang jahe. Ini bukan wedang jahe. Iya. Ya udah, Pakde. Diminum. Bareng yuk, biar kelihatan akrab. Yes. Makmur, tolong letakkan ini ke tempat cucian ya. Makmur, kok diem aja sih? Udah, buruan. Makmur! Cepetan. Ih, kok diem aja sih? Astuti, Mas Makmur! kamu kenapa sih Astuti? Kok marah-marah terus? Ya, karena kamu suka menunda pekerjaan. Kamu mau kalau gaji kamu saya tunda? Jangan dong Astuti. Mas Makmur! Astuti. Saya ini Ibu Tio, tahu? Astuti, aku tuh kurang apa sama kamu Astuti? Kurang apa? Kurang ajar! Cuciin! Iya, toh. Hidup ini memang mantap sekali. Bangun pagi, gosok gigi. Habis itu cuci kaki. Minum kopi. Kenapa ya kok hari ini bawaannya aku tuh lemas terus, Le. Males-malesan gitu rasanya. Itu emang lu pemalas. Itu maksudku, Le. Aku tuh kayak nggak punya gairah. Ngapa-ngapain malas gitu loh. Seakan hidup ini sudah tidak memiliki arti. Lu gimana sih? Hidup lu nggak jelas. Katanya pacar lu si Astuti. Sekarang lu nggak memiliki si Arti. Emangnya pacar lu siapa sih? Si Astuti apa si Arti? Astuti, Le. Astuti. Aku bingung, Le. Aku sepertinya tidak akan bisa melupakan Astuti, Le. Oh, lu mau ngelupain si Astuti? Iya. Sini. Gua kasih tahu malu. Kalau kamu ingin melupakan si Astuti, lu bayangin bahwa si Astuti itu seorang laki-laki. Ntar juga lu bakalan lupa. Iya bener juga ya, Le. Aku membayangkan Astuti menjadi laki-laki. Kakinya pasti buluan, Le. Apalagi laki-lakinya itu nggak punya hidung. Ya kan? Nah, terus rambut sampingnya trepes. Ya kan? Panjang, pirang. Huh, itu tak jamin, Le. Aku nggak cuma sekedar lupa. Tapi aku benci sama yang namanya. Jadi ini maksud kopimu, Le. Bukan maksud kopi, lu nya yang ngomong kemana aja. Lu mau ngelupain laki-laki, cari aja laki-laki yang lain. Klepes, rambut kuning, hidung nggak ada. Udah pikirin aja lu sendiri ya. Bingung gak sama lu?
Astuti. Enggak. Aku harus bisa melupakan Astuti. Anggap dia laki-laki. Anggap dia laki-laki. Cowok. Astuti itu adalah cowok. Anggap Astuti adalah cowok. Aku harus bisa melupakan. Nyebelin. Mas Mahmud udah minta maaf duluan sih. Wes, pergi aja. Ternyata aku tidak bisa melupakan Astuti. Astuti! Ah! Astuti! Astuti! Caramu ndak berhasil, Le. Percuma. Lagian lu sih. Makanya kalau orang ngasih saran itu diresapi. Jangan disia-siakan. Dengerin malu. Menurut buku Tatang Sutarma, apabila kita mencintai seorang wanita ataupun kita melupakan seorang wanita, kita itu harus mempunyai ekspresi yang totality. Artinya harus total. Jangan setengah-setengah. Baru lihat Astuti begitu aja udah kelepek-kelepek. Lu sih pikirannya yang setengah-setengah. Otak setengah, nasib lu setengah, kumis lu aja setengah, badan doang yang puluh. Lah terus aku harus gimana, Le? Ntar. Gimana? Malah balik nanya sih kamu tuh. Gayamu doang, Le, berapi-api. Menurut buku Tatang Sutarmo. Sutarmo. Itu kan di Sunda. Lah ini kan di Jawa. Berarti buku Tatang Sutarmo. Kalau Jawa itu kan banyak O-nya ya. Lah iya. Berarti bapak gue nipu dong. Kenapa emang? Harusnya orang Jawa. Bapak gue kan namanya Abah Dodo. Harusnya kalau dia lahir dari Sunda, Abah Dada. Oh iya bener. Dada Persada. Iya kalau Dodo Sudirjo. Malah ngomongin bapak gue sih. Ya kan Sule yang ngajakin tadi ngomong begitu. Udah balik ke masalah ini loh Astuti. Kamu tuh gimana sih, Le? Kamu aja bingung apalagi aku, Le. Gimana nggak bingung? Orang gue belum pernah pacaran. Seleketep. Trikitiu. Pak Tio. Sepertinya hanya Pak Tio yang bisa membantu masalahku. Pak Tio, boleh minta waktunya sebentar untuk diganggu? Saya mau ngomong. Kamu mau ngomong apa, Mor? Tapi tunggu sebentar. Kalau kamu mau ngomong tentang kenaikan gaji, saya nggak bisa. Enggak. Ini bukan soal naik gaji, Pak Tio. Ini soal pacar saya. Oh, kalau itu saya bisa. Gimana, Mor? Gimana? Jadi gini Pak Tio, saya yakin hanya Pak Tio orangnya satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar untuk makmur. Ya kan, tadi Pak Tio bilang bahwa Pak Tio itu lebih sering mutusin cewek daripada diputusin cewek. Artinya kan, yo handal atau urusan cinta, Pak Tio. Bener kamu, Mor. Ayo, duduk, Mor. Pak Tio tuh benar-benar hebat. Saya salut loh, Pak. Gimana enggak? Lawang sudah kaya raya, ganteng, pandai menaklukkan hati wanita lagi. Beli dong, Pak. Aduh, Pak, beli. Jadi sebenarnya itu tuh ada trik atau jurus apa sih, Pak Tio? Ini ya, saya kasih tahu kamu. Dalam menaklukkan hati wanita itu, kita butuh strategi yang jitu. Kayak main bola aja, Pak, pakai strategi. Ya jelas dong, Mor. Kamu tahu nggak? Menaklukkan istri saya yang sekarang butuh waktu yang sangat panjang. Dan kalau diceritain, nggak cukup 2 hari 2 malam waktunya. Oh, ya sudah kalau gitu saya tidur dulu ya, Pak. Kok kamu malah mau tidur? Nah kan Bapak mau cerita 2 hari 2 malam. Silakan. Wah, sepertinya Tuan Pade mencari sesuatu. Saya tidak mencari sesuatu, tapi sedang mencari akal. Bercanda aja nih Tuan Pade. Masa akal dicariin?
Akal tuh di sini. Kalau nggak di sini. Kalau ngomong asal jeplak aja. Saya ini sedang berpikir, Le. Berpikir ada apa antara Tio sama si Makmur itu? Perasaan saya biasa-biasa aja. Nggak ada apa-apa. Nah ini. Orang kalau pikiran sama hatinya tidak peka terhadap situasi dan lingkungan di rumah ini. Saya kan orangnya positif ngibing. Thinking. Tuan Pade, salah sedikit aja diributin. Saya ini melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Tidak pinjem matamu. Pasti nggak dipinjemin. Kalau si Tio sama si Makmur itu berbuat ketidaksenonoan. Kasihan sekali ya Tuan Pade. Siapa yang kasihan? Ya itu si Nono. Si Nono itu nama apa? Orang menteng masa nggak tahu. Bayangin aja, si Nono ya pasti kalah sama 2 orang. Yang satu lebar, yang satunya lagi tinggi. Gimana nggak mau kalah tuh si Nono? Melkedes. Oke, Mur. Sekarang saya mau tahu, cara kamu memegang cewek itu gimana sih? Memegang tangan ceweknya. Ya iya. Gini ya Pak. Coba. Aduh, itu kayak orang mau nyebrang, Mur. Begini nih, saya kasih tahu nih. Nih, sini, saya ajarin. Kamu pegang tangannya pelan. Ingat, kamu itu lagi megang tangan orang yang paling kamu cintain, ya. Kamu elus sedikit, pelan-pelan, penuh perasaan, ya. Terus, sudah kalau ketemu momen penuh perasaan, ungkapkan perasaan dari hati kamu. Habis kamu cium, kamu pegang lagi, kamu ungkapkan lagi. Biarkan cinta kamu mengalir sama dia. Nah, kamu elus lagi sedikit. Elus lagi sedikit. Biar dia merasakan cinta kamu. Kamu itu kenapa sih? Gitu. Kenapa sih? Terbawa suasana, Pak. Tuan Mami kenapa? Kayak yang gelisah. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kalau ada 2 orang berpegangan tangan, kelihatan mesra sekali, sampai tangannya dicium, itu tandanya apa? Wah, itu tandanya orang lagi pacaran, Tuan Mami. Masa Tuan Mami nggak ngerti? Emang belum pernah pegangan tangan sama Tuan Papi? Itu masalahnya. Dia pegang tangannya bukan sama saya, tapi sama Makmur. Gawat. Kasihan Tuan Mami. Ya udah Tuan Mami, sekarang daripada sedih, Tuan Mami pegang tangan saya. Anggap saja bahwa tangan ini adalah pengganti tangannya Tuan Papi. Bener. Iya. Bener mau. Ya mau, siapa yang enggak sih? Udah, sini tangannya. Bener ah. Yang bener. Canda nih Tuan Mami. Enggak, udah sini tangannya. Bener nih ya? Iya. Merem dulu. Merem. Nih. Tapi awas, jangan dicium. Nah, apaan sih? Terketagihan lagi Tuan Mami. Merem dulu. Bentar ya. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Makasih ya. Mas Makmur mau ngomong sebentar boleh? Ngomong apa lagi sih, Mas? Ya Astuti, maafkan Mas Makmur. Mungkin selama ini saya kurang perhatian sama Dek Astuti. Dan mungkin saya kurang lembut dalam memperlakukan Astuti. Rasakan kelembutan sentuhan tanganku. Ini menunjukkan betapa cintaku padamu dengan sangat tulusnya, Dek Astuti. Udah ah, tulus. Akan tuh tulus, Mas. Dek Astuti. Bisa sendiri, Dek. Dek Astuti.
Makmur, sini. Berhenti dulu. Saya mau ngomong sama kamu. Ya, ada apa Pak De Jarwo? Kamu itu sudah memikirkan dari perbuatanmu itu. Loh, jadi Pak De Jarwo udah tahu toh? Dan, yo ngerti toh. Orang satu rumah kok nggak ngerti. Ya kalau Pak De Jarwo aja udah tahu ya berarti saya sudah memikirkan matang-matang Pak De Jarwo. Saya itu sedang ingin merebut hati seseorang yang sangat saya cintai. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu itu benar-benar mencintainya, Mur? Ya iya toh Pak De Jarwo. Hati dan pikiran saya itu selalu dipenuhi oleh dirinya. Tak sanggup hatiku ini untuk melupakan walau hanya sedetik pun Pak De. Duh, Makmur, sadar. Hah? Apa kamu itu memikirkan dampak dari perbuatanmu ini? Hah? Pak De Jarwo, tidak hanya keringat dan darah saja, tetapi nyawa pun akan saya korbankan untuk mendapatkan hatinya. Kedap! Biasanya bergedes. Ingin aja ngomong sama Selekedep. Bergedes. Riki tiu kanya hoang, Riki tiu aya nu bohong, Riki tiu cinta nak kaki dua. Leh. Wah, keadaan semakin gawat ini, Leh. Gawat. Gawat ini, Leh. Apanya yang gawat kan Pak De? Aduh, gini, Leh. Kamu sekarang nggak usah muter-muter, nggak usah berbelit-belit. Siapa tahu saya ini dapat informasi dari kamu. Saya nggak muter-muter. Dari tadi saya di sini bersihin kolam. Ini loh, Le. Semakin lama semakin saya amati, semakin juga hubungan Tio sama Makmur itu mengkhawatirkan. Pak De ini khawatir jangan sampai mereka itu kebablasan terus berbuat yang tidak senonoh. Kita nanti yang kena imbasnya. Wah, itu wajar Tuan Pak De. Namanya juga bawahan sama atasan, harus begitu. Duh, Sule. Bukan itu maksudnya Pak De. Menurut kamu Makmur itu normal apa enggak? Ya normal sih, cuman ya dia gendut aja. Bukan itu, Sule. Aduh, kamu itu. Mang normal si Makmur. Malahan si Makmur kan baru putus dari Prikitiunya. Dengan jamu itu. Jadi Pritikiu itu artinya pacar ya? Bukan, maksudnya itu apa? Cici-cuitnya. Lah iya, Makmur itu diputusin sama pacarnya. Nah itu, Prikitiu itu kata kiasan aja. Kasihan si Makmur Tuan Pak De. Sekarang dia lagi patah hati. Bener kalau begitu, Le. Si Makmur diputusin sama pacarnya. Sakit hatinya, patah hatinya, sedih dia, Le. Ceng-ceng. Lalu dia mencari hiburan. Ya dramatis. Siapa lagi kalau bukan Tio sebagai korbannya, Le? Ceng-ceng. Si Tio dijadikan Pritikiunya Makmur. Prikitiu. Tiu. Pritikiu. Prikitiu. Pritikiu. Prikitiu. Orang salah sedikit aja lo, Le. Oh, nggak bisa Tuan Pak De. Salah mengucapkannya, berarti itu artinya beda. Artinya apa? Mau tahu? Prikitiu. Nah, itu bisa. Pak Tio, sepertinya saya membutuhkan strategi yang lebih jitu lagi biar manjur. Kamu itu udah benar, Mor. Cuman kamu orangnya kurang sabar. Saya sudah berusaha untuk sabar, Pak Tio. Tapi hasil mengatakan lain. Mor, nih saya kasih tahu kamu nih, Mor. Titik terlemah perempuan itu ada di rambutnya. Kalau kamu bisa membelai rambutnya dengan baik dan dia merasa nyaman, dia akan merasa tenang sama kamu, Mor. Gitu, Pak Tio. Iya. Kayak gini. Alah, coba kamu ngadep ke Apa, sana. Cik? Ngadep ke sana. Gini ya. Kamu harus dengan penuh perasaan. Nih. Kamu belai pelan-pelan. Oh iya, satu lagi. Ini yang paling kunci nih, Mor. Kamu bisikan Ini kata-kata sebenarnya cinta yang kamu aku sama dia. katakan sama Seperti kamu. ini. Sayang. Ana sudah tahu, Pak. Kamu tiup sedikit kupingnya. Allah, ekspresi kamu itu suka berlebihan, Mor. Makmur, Ya, Pak De Jarwo. pergi dari sini. Cuci mobil sana. Sudah bersih, Pak De Jarwo? Bannya dibersihin. Sudah bersih, Pak De Jarwo?
Bempernya tadi aku ngelihat ada debunya. Ada debu? Siapa yang ngasih debu, Pak De? Jangan lihat. Ana. Sekarang bukan urusan takdir. Selesaikan urusan suamimu sama kamu secara manual. Ya. Papi, kesabaran Mami sudah habis. Papi masih sayang nggak sih sama Mami sebenarnya? Masih dong, Mi. Di hati Papi cuma ada Mami. Papi bohong. Buktinya Papi telah menduakan cinta Mami. Ih, enak aja Mami nuduh. Mi, di hati Papi ini cuma ada Mami, nggak ada perempuan lain. Mami nggak percaya. Papi sudah selingkuh di depan mata kepala Mami. Selingkuh? Perasaan Papi nggak kemana-mana. Dan di rumah ini semuanya laki-laki. Perempuannya cuma Mami dan kancing Mami yang sedang pergi. Sama siapa? Nah, kalau begitu siapa lagi? Sudah jelas kan? Aku minta tolong Le sama kamu Le, aku butuh bantuanmu Le. Ganggu aja, minta tolong. Emang gua timsar apa? Aduh Le, tolong Le, kamu tolong bicara sama Astuti Le. Astuti tuh udah nggak percaya lagi sama aku Le. Ya ngapain juga percaya sama lu? Itu namanya musyrik. Percaya itu harus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya itu aku juga tahu Le, tapi masalahnya bukan itu. Astuti itu sudah tidak lagi menghiraukan aku Le. Oh, menghiraukan lu. Iya. Nah, terus gue ngapain? Lah kamu kan sahabatku, sahabat bagaikan kepompong. Lah kan kamu biasanya idenya nih banyak, bagus-bagus. Ya Mbok, kamu ngomong sama Astuti, beri pengertian sama Astuti agar, ya. Oke. Hah? Sekarang juga gua pergi. Pergi menemui Astuti Le. Mau mandi. Cengeng sih lu, kenapa sih? Kalau aku tetap putus sama Astuti Le, aku bisa-bisa nggak suka lagi sama wanita Le. Tenang. Daripada lu sakit, minum dulu deh kapsulnya. Iya Le. Udah, gitu aja nangis ah. Gue mandi dulu. Nah, habis mandi baru Ngomong sama Astuti. makan dulu. Habis makan baru Ketemu Astuti. minum. Kalau keselak gimana? Jamu. Jamu. Sini jamu. Astuti, ada jamu yang bisa dengerin curhat nggak? Jamu yang bisa dengerin curhat? Waduh, Bu. Dari semenjak nenek saya jualan jamu, hingga diwariskan sama ibu saya yang jualan jamu. Dan sekarang diwariskan sama saya yang jualan jamu. Saya tidak pernah dengar, Bu, ada jamu yang bisa dengerin curhat. Yaudah, saya curhat sama kamu aja ya. Hah? Budio mau curhat sama saya? Masa seorang Budio curhat sama tukang jamu sih, Bu? Ya daripada curhat sama bakul kamu. Ya wes, Budio mau curhat apa sih? Suami saya. Kenapa, Bu? Suami saya udah gak cinta lagi sama saya. Dia terpaling sama orang lain. Yang sabar ya, Bu ya. Sabar. Saya sakit hati.
boleh saya kasih saran, Bu? Menurut Ustadz saya, jika suami banyak yang selingkuh, itu karena istrinya kurang memperhatikan suaminya. Ya, misalnya seperti di rumah, istrinya jarang dandan. Dandannya kalau mau pergi aja. Bener sih. Kalau di rumah saya nggak pernah dandan. Nah, Baru dandan kalau mau pergi. Itu pun nggak sama Pak Tio. tuh kan. Makanya, Bu, sekarang coba deh Ibu ikuti saran saya. Sekarang coba deh Bu Tio dandan di rumah supaya Pak Tionya seneng. Iya, bener juga. Makasih ya, Mas Tuti. Iya. Bu Tio. Gini, saya yang mau curhat. Kamu mau curhat sama saya? Iya, Bu. Emangnya kenapa? Ya nggak level tahu. Tunggu sebentar. I'm talk you. Kenapa, Mas? Ada sesuatu yang harus aku bicarakan, Astuti. Apa? Masalah si Makmur. Mas Makmur. Jangan gitu dulu, Astuti. Kasihan tuh si Makmur. Semenjak dia diputusin sama kamu, si Makmur sakit, Astuti. Badannya melebar. Terus kumisnya mengecil. Tinggal 1/4. Kasihan dia, Astuti. Sebenarnya saya masih sayang sih sama Mas Makmur. Tapi Mas Makmurnya sih nggak mau minta maaf duluan. Masa harus saya? Kan Mas Makmurnya lagi sakit, Astuti. Sebetulnya dia itu pingin minta maaf sama kamu. Cuman dia kan nggak bisa jalan. Jalannya aja begini, kayak orang stroke. Udah, sekarang begini aja deh. Daripada permasalahan ini semakin berlarut-larut, mendingan Astuti datang ke rumah aja. Ya, Sekarang. tahun depan. Ya sekarang. Tapi saya nganterin pesanan jamu dulu ya. Ya wes, jangan lupa ya. Setelah dagang jamu, ntar Astuti ke rumah, temuin si Makmur. Rumahnya Pak Tio. Rumah sakit. Namanya Mas Makmur dirawat di rumah sakit. Ya di rumah Pak Tio. Maksud saya di rumah karena si Makmur lagi sakit. Aku singkat menjadi rumah sakit. Dari HTG karena diteyang. Aduh nyeri hati nawae. Kasihan banget nih. Sule. Nyanyi sedih. Iya, Le. Tapi untung ada kamu, pahlawanku. Oh iya dong. Saya kan pahlawan kebetulan. Kok pahlawan kebetulan? Emang salah? Ya, iya dong, kan harusnya pahlawan kebenaran. Sekarang gua tanya sama lo. Kata lain dari kebenaran adalah Kebetulan. kalau saya mengatakan kebetulan berarti itu adalah Kebenaran. berarti saya Benar. Ya udah. Aja ribet. Tenang. Lo nggak usah sedih. Gimana, Le? Ternyata setelah aku selidiki hatinya si Astuti, dia masih sayang sama lo. Nggak usah meluk. Bau, nggak usah meluk. Ya, si Astuti masih mencintai kamu. Aduh, Sule, kamu tuh memang bener-bener pahlawanku. Kalau begitu sekarang aku harus kasih laporan sama Pak Tio. Kok laporan sama Pak Tio? Loh iya dong, karena selama ini yang mengajari aku bagaimana cara menaklukkan hati wanita adalah Pak Tio. Yang penting Astuti masih sayang. What am I going to do? But I can. Mi? Mami mau kemana? Mau kondangan ya? Oh, mau arisan? Atau mau ke mall? Tumben dandan. Mami dandan gini buat papi. Bisa aja. Tumben. Mur. Ada apa, Mur? Pak Tio, saya mau ngomong. Mau ngomong apa, Mur? Ini Pak Tio, saya mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa, Mur?
Ayo kita ngomong di situ aja yuk. Tuh kan, dandan gini tetep aja kalau sama Makmur. Ayo, Mor. Sini, Mor. Iya, Pak. Gimana, Mor? Coba, cerita, Mor. Jadi ternyata Astuti itu masih mencintai saya, Pak. Apa saya bilang, Mor? Nggak percuma saya ngajarin kamu kan? Iya. Berhasil kan? Berhasil. Terus. Itu adalah berkat triknya Pak Tio. Jadi selama ini Makmur minta saran sama Papi. Iya, Bu Tio. Tapi ya aku malu kalau sampai Bu Tio tahu. Mamur. Kamu itu betul-betul keterlaluan. Manusia apa kamu? Dunia kan tidak sedaun kelor. Hah? Kamu kan tahu kalau Tio ini suaminya si Hana. Hah? Mau kamu rusak rumah tangga mereka? Udah, Nak. Jangan ikut-ikut. Ini urusannya Pak Dejarwo. Huh? Ayo, ngomong kamu. Kondisinya bukan seperti itu, Pak Dejarwo. Kondisinya itu... Kondisi jangan banyak alasan kamu. Mau ngerusak rumah tangga kamu. Udah tahu kayak begitu, Hana di depan matanya masih kamu rayu aja si Tio ini. Hah? Ngomong apa? Kenapa pakai mulutmu? Mari, tak lihat. Nempel di kupingnya. Oh, jadi benar ya apa yang dikatakan sama Mas Sule? Mas Makmur ini memang benar-benar sakit. Benar-benar sakit jiwa. Aduh, Kawannya saat ini juga, sekarang juga Astuti minta benar-benar butuh. belum upacara bendera kok udah jalan di tempat. Udah tak jelasin. Mau. Jangan kenceng-kenceng, nanti sanggul keciputnya jatuh itu malah. Kondisinya udah kayak gitu. Makmur itu Dia mau. Nah, dengan ngomong sama pemirsa aja deh. Semuanya udah pada begini pemirsa. Yang penting saya pantun deh buat pemirsa. Di neraka nggak ada bohlam. Ada kepiting campur kedelai. Nih, mereka lagi pada salah paham. Yang penting nonton terus. Awas ada Sule. Prikitiu. Balik. Priki